Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albertina Putri Marisa Agung. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cek. Cek adalah surat tertulis berisi perintah tak bersyarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah dana yang tertera pada dokumen. Jadi, uang yang dikeluarkan bank akan diterima oleh pembawa cek atau orang yang dituliskan namanya dalam cek tersebut. Saya Fernanda Devenda Jambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum cek dan syarat cek. Yang pertama, dasar hukum cek. Dasar hukum pengaturan cek telah diatur dalam pasal 178 sampai dengan pasal 229. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam surat edaran Bank Indonesia. Yang berikut ada syarat cek. Berdasarkan dasar hukum tersebut, telah ditentukan syarat untuk cek sebagai surat berharga. Yang pertama, harus terdapat perkataan cek dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi cek tersebut. Yang kedua, surat cek harus berisi surat perintah hak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang membayar atau menarik harus selalu satu bank. Yang keempat, penunjukan tempat pembayaran. Yang kelima, penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek. Dan yang keenam, jangan lupa tanda tangan orang yang menarik cek. Saya, Celina Sebarut, ingin menjelaskan manfaat dari cek. Yang pertama, sebagai alat pencatatan buku transaksi yang di bank. Yang kedua, alat-alat pengawas jumlah dana yang tersedia di bank. Yang ketiga, sebagai alat penarikan dana dari bank ke bank. Yang keempat, sebagai alat pembayaran kepada pihak lain. Yang ke-B, manfaat cek bagi bank. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Yang kedua, sebagai alat pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Yang ketiga, sebagai dokumen pembukaan. Yang ke-C, manfaat cek bagi pihak ketiga, yaitu pihak yang memegang cek. Yang pertama, sebagai alat untuk menyelesaikan hutang piutang dengan pihak lain dari lain ke lain. Yang kedua, sebagai alat pembayaran atau pengganti alat pembayaran yang sah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tenggang waktu. Adapun tenggang waktu dari cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikannya. Apabila setelah 70 hari cek yang bersangkutan tidak diuangkan, maka penarik tidak diwajibkan lagi menyediakan dana untuk cek yang bersangkutan. Pasal 260 HUT dagang, jika tiada penarikan kembali terjadi, maka si tertarik bank boleh membayarnya setelah berakhirnya tanggal waktu itu. Jadi cek tidak otomatis batal setelah masa tegang 70 hari dilewatkan pada bank tertarik bila dia tidak menginginkan pembayarannya lagi. Saya Valentina Serija. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari cek. Nah, karena adanya ketentuan yang bersifat khusus sehingga menyebabkan terjadinya ada beberapa jenis cek. Yang pertama, cek atas tunjuk atau antundar, di mana bank membayar kepada siapa saja yang datang untuk menguangkan cek tersebut. Yang kedua, cek atas nama atau unorder, di mana bank akan membayar kepada siapa orang yang namanya tertera dalam cek yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, cek pembawa, di mana bank akan memperlakukan cek ini sebagai cek atas tunjuk. Akan tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa dicoret, maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Nah, yang keempat, cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang oleh penariknya diberi tanggal yang akan datang. Dengan demikian, cek dapat diuangkan pada tanggal yang telah ditentukan. Oke teman-teman, perkenalkan saya Yosefa Kristiani Naila A. Saya biasa disapa Naila. Teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang cek silang dan juga cek kosong. Cek silang merupakan cek yang diberikan tanda silang atau garis miring sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan penunjuk kepada pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara kedua garis silang sejajar. Yang berikutnya ada cek kosong. Cek kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut. Langkah yang pertama, siapkan cek yang sudah ditandatangani dan benar tersedia dananya. Sebelum mendatangi kantor bank, jangan lupa siapkan identitas diri ya, KTP
atau identitas legal lainnya. Datangi kantor bank yang sesuai dengan aturan cek dan berikan cek tersebut kepada teller dan mengikuti instruksi dari teller. Setelah cek ditandatangani, maka cek sudah sah dan akan dicairkan. Setelah cek selesai diurus, cek tidak bisa dicairkan pada saat itu juga. Cek dapat dicairkan dalam kurun waktu 1-30 hari atau 1 bulan karena cek harus melalui pengecekan terlebih dahulu. Setelah melalui pengecekan selama kurang lebih 1 bulan, cek akan dicairkan melalui bank yang sudah disebutkan atau dituliskan di cek tersebut.